Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini semoga panjenengan semua dikasih kesehatan lahir kelawan batinnya, dan semoga hari ini Anda semua bahagia bersama keluarga Anda. Saya akan mengabarkan hari ini berada di Jawa Timur, pasnya di Percandian Panataran Jawa Timur. Kita akan merekam candi yang ada di Percandian Penataran ini untuk menambah wawasan untuk anak-anak regenerasi di masa milenial ini atau masa modern ini, biar bisa untuk mengingat atau menambah pengetahuan anak turun kita bahwa sejarah itu ada, salah satunya ada di Percandian Panataran, pasnya di Jawa Timur, di Blitar. Dan saya akan meliput candi-candi atau lokasi-lokasi yang ada di sini, biar anak turun kita atau panjenengan yang belum tahu biar tambah tahu, yang udah tahu biar tambah tahu, biar nanti toh tidak hilang dari peradaban sekarang, di tahun sekarang. Kita akan menanyakan atau kita akan berbincang bersama Bapak yang ditugaskan di sini. Kita akan kenalan dulu dengan beliau seperti apa. Kita simak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini, Pak? Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Bapak Jainuri. Jainuri. Ya, saya di sini ditugaskan sebagai juru pelihara Candi Penataran. Baik. Boleh kita dari Jakarta nih, Pak, ya. Mau menanyakan tentang lokasi atau cagar budaya yang ada di sini. Saya minta Bapak bisa menjelaskan dari kurang lebih dari depan satu persatu untuk candi, dan berikutnya Bapak bisa memberikan wawasan kepada kita, wawasan kepada teman-teman kita yang ada di luaran sana. Dan nanti kalau untuk anak turun kita bisa belajar dan bisa mendatangi tempat yang ada di sini. Dan saya minta Bapak bisa memandu kita. Silakan Bapak untuk menceritakan. Terima kasih. Terima kasih. Saya ucapkan selamat datang pula kepada mas-mas dari Jakarta. Ya, Candi Penataran adalah candi yang terbesar dan terluas di Jawa Timur, yang terletak di Desa Penataran, Kecamatan Wekok, Kabupaten Blitar. Jadi Candi Penataran itu 12 kilo ke utara dari Kota Blitar, barat daya dari Gunung Kelud. Ya, Candi Penataran ini dibangun oleh 3 masa kerajaan. Yang pertama adalah Kerajaan Kediri, kemudian Singasari, kemudian disempurnakan oleh Kerajaan Majapahit. Ya, dibagi menjadi 3 halaman, halaman 1, halaman 2, halaman 3, punya arti suci, kemudian lebih suci, kemudian yang paling belakang yang dianggap paling suci, Burloka, Buarloka, Swarloka. Jadi langsung saja Candi Penataran tadi Mas masuk, disambut dengan 2 arca. Itu namanya adalah Arca Dwarapala. Dwarapala. Ya, jadi itu namanya adalah Arca Dwarapala. Tadi kalau Mas sempat melihat di bawahnya atau di lapiknya itu tertera tahun Saka, itu berangka tahun itu 1242 Saka. Itu berdirinya atau mana itu, Pak? Dibangun. Dibangunnya. Jadi Dwarapala itu dibangun pada tahun itu. Kalau dijadikan tahun Masehi, kuncinya ditambah 78 tahun. Kemudian ciri khasnya Dwarapala membawa gada atau pentungan. Iya. Kemudian rambutnya ikal, matanya melotot. Itu adalah sebagai penjaga pintu. Di
dibangun pada masa Majapahit, yaitu Raja kedua yaitu Jayanegara. Ya. Jadi kalau seumpama apa namanya diperuntukkan tempat atau lokasi atau di titik itu dipergunakan untuk apa dan semestinya di sini tuh maksudnya diperuntukkan untuk apa itu loh Pak? Dwarapala ya. Jadi Dwarapala itu saya sampaikan tadi sebagai penjaga pintu sebuah bangunan. Ya. Itu fungsinya adalah sebagai penjaga pintu. Baik. Nah untuk ranahnya yang berikutnya Pak? Ya. Kemudian yang sebelah utara itu ada satu struktur dengan panjang lebih kurang 37 meter, lebar lebih kurang 18 meter. Tidak ada relief, cuma ada relief naga yang saling membelit, kemudian kepala muncul di pojokan, kemudian 2 pintu menghadap utara dan selatan, 2 pintu menghadap ke timur. Itu nama adalah Balai Agung. Balai Agung. Ya, Balai Agung. Ya. Kemudian di atasnya ada bekas-bekas ompak, dimungkinkan pada zaman dulu ada satu bangunan. Kalau mungkin sekarang seperti gazebo ya, karena mungkin terbuat dari kayu atau bahan organik, jadi sudah rusak, termakan usia, jadi tinggal ompaknya saja. Fungsinya itu adalah sebagai tempat untuk bermusyawarah para tokoh agama pada masa dulu. Nah, dibangun pada masa Majapahit, yaitu pada tahun 1269. Pada masa itu adalah Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Berarti di pas masa beliau Tribhuwana Tunggadewi diposisikan sering atau memakai tempat itu ya Pak? Iya, mungkin pada masa itu. Baik. Untuk yang ini nih Pak, ya ini kok ibaratnya cuman apa namanya ya, umpak atau batu berdiri sendiri, nggak ada apa namanya tiang atau apa gitu Pak, beda sama yang lain. Ya, betul seperti yang disampaikan sama Mas, itu namanya adalah ompak. Ya, orang menyebut ada ompak 4. Ompak adalah sebagai alas sebuah tiang. Ya, itu juga di tengahnya ada lubang, itu dikirakan sebagai tempat untuk tiang. Ya, juga mungkin dulunya juga ada bangunannya, karena sudah termakan usia, jadi tinggal ompaknya saja. Kemudian dibangun juga pada era Majapahit, yaitu pada tahun 1269 Saka juga. Pada masa itu adalah sebagai pada masa Ratu Tribhuwana Tunggadewi juga. Ya. Berarti masih sama sama yang di aula itu ya Pak? Ya, itu masih sama dengan Balai Agung. Oke, baik Pak. Nah untuk berikutnya nih Pak, yang ini sama seperti yang aula pertama itu, tapi ini ada di posisi ada di tengah nih Pak. Kalau yang ini namanya adalah pendopo teras. Ya, beda sama Balai Agung. Kalau pendopo teras ini dikelilingi oleh relief yang menceritakan tentang Panji. Ada cerita Sri Tanjung, juga ada cerita Sang Setiawan, juga ada cerita Bubuk Cah Gagang Ageng yang menceritakan tentang pengorbanan, kemudian juga kesetiaan, juga keikhlasan dalam beribadah. Itu ada di relief pendopo teras ini. Kalau diceritakan panjang sekali. Ya betul. Soalnya dari segi fisik bangunan yang sono itu polos, sedangkan yang sini udah ada ukiran reliefnya di sini. Namanya adalah pendopo teras. Fungsinya itu untuk diperuntukkan untuk apa Pak? Sebagai tempat untuk meletakkan sesaji. Upacara upacara pada masa dulu peribadatannya. Jadi ini adalah sebagai tempat untuk meletakkan sesaji. Dibangun pada tahun 1297 Saka. Pada masa itu adalah Raja Hayam Wuruk. Oh, berarti udah beda masa lagi ya Pak? Ya, beda masa lagi. Kemudian di atasnya juga ada bekas-bekas ompak, dimungkinkan di atasnya juga ada bangunannya. Karena sudah termakan usia, jadi tinggal ompaknya saja. Baik. Nah, untuk yang berikutnya itu kalau aula. Nah, yang bagian candi nih Pak, ini berdiri dengan gagah dan masih apa ya, ibaratnya masih utuh. Nah, silakan Bapak, itu candi yang bagaimana atau yang sebelumnya ada lokasi kosong tuh Pak? Itu yang dalam itu ya? Yang ini nih Pak nih, yang itu lapang, ini tanah lapang itu. itu. Tanah lapang itu ya.
Itu di sebelah utara itu ada struktur bata merah. Nah, itu mungkin pada zaman dulu adalah sebagai candi pendamping. Yang ada strukturnya bata merah. Iya, bata merahnya itu. Juga mungkin pada zaman dulu juga ada seperti gazebonya ya, mungkin karena sudah hilang jadi tinggal bekasnya saja. Nah, sedangkan untuk yang candi utama itu Pak, ya. Mohon Bapak bisa membimbing kami, itu diperuntukkan untuk apa dan apa di masa kepemimpinan siapa ini untuk candi yang bagian tengah ini? Jadi candi yang menjulang tinggi itu namanya adalah Candi Angka Tahun. Angka Tahun. Disebut Candi Angka Tahun karena di ambang pintu, tadi kalau sempat Mas melihat, di ambang pintu itu ada tertera tahun, itu berangka tahun 1291 Saka. Ya, dimungkinkan itu dibangun pada masa Majapahit, yaitu Raja Hayam Wuruk. Oh, berarti sama aula yang ini, sama candi yang masih berdiri itu satu masa. Di masa itu ya Pak ya? Ya, pada masa itu. Nah, kemudian Candi Angka Tahun itu juga masyarakat itu menyebut Candi Brawijaya. Yang tinggi itu. Oh, yang tinggi ini Pak? Iya, jadi ini juga masyarakat menyebut Candi Brawijaya karena Candi Angka Tahun ini juga digunakan sebagai simbol Kodam 5 Brawijaya. Di Bapak-bapak TNI yang Kodam 5 Brawijaya itu menggunakan logo Candi Angka Tahun yang ada di Candi Penataran. Kemudian fungsinya itu sebagai tempat untuk pemujaan Dewa Gunung. Ya, dalam hal ini memuja Gunung Kelut atau tempat pemujaan Sang Hyang Ancalapati. Dalam hal ini adalah memuja Gunung Kelut untuk menetralisir pada masa dari letusan Gunung Kelut. Kemudian di dalamnya juga ada Arca Ganesha, yaitu dengan ciri khas kepala gajah, kemudian perutnya buncit, itu anak dari Dewa Siwa dan Parwati, sebagai sumber ilmu pengetahuan, juga dewa perang. Mungkin ada beberapa universitas menggunakan logo Ganesha karena sebagai sumber ilmu pengetahuan. Jadi itu masih pembangunannya di masa itu, yang aula ini sama yang candi apa tadi Pak? Candi Angka Tahun. Candi Angka Tahun itu sama. Ya. Oke, baik Pak. Nah, yang untuk tengah itu Pak, sesudahnya Candi Angka Tahun. Tadi saya sampaikan dibagi menjadi 3 halaman. Jadi ini 1, 2, 3 sampai Candi Angka Tahun itu masuk halaman pertama. Oh, ini masih halaman pertama nih Pak ya? Masih halaman pertama. Jadi kita masuk halaman kedua dengan tanah agak tinggi, dijaga lagi oleh 2 rapala. Itu 2 arca itu. Cuma bentuknya relatif lebih kecil. Itu sana lebih besar, lebih kecil. Ini lebih kecil. Masuk di halaman kedua yang dianggap lebih suci dari halaman yang pertama. Itu masuk di halaman kedua, ada beberapa struktur. Di antaranya ada pelataran, kemudian ada struktur bata merah, kemudian yang agak besar itu yang ada pintunya itu namanya adalah Candi Naga. Candi Naga, yang agak besar itu ya Pak ya? Ya, belakangnya Candi Angka Tahun itu. Itu namanya adalah Candi itu tadinya emang seperti itu, apa masih ada ke atasnya atau emang apa namanya kondisinya Pak? Ya. Jadi menurut riwayat penemuan Candi Penataran, saya sampaikan lagi, jadi Candi Penataran ini ditemukan dalam keadaan runtuh. Ditemukan oleh Thomas Raffles pada tahun 1815. Kemudian setelah itu timbul para peneliti. Kemudian singkat cerita pada tahun 1917 pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Candi Penataran ini dibugar menurut para peneliti tadi. Kemudian kalau di atasnya itu menurut foto yang ada di belakang tadi Mas mungkin melihat di ruang informasi itu cuma seperti itu. Oh, cuma gambarnya seperti itu ya, menurut itu. Mungkin kalau ada atapnya ya mungkin bisa juga ya. Soalnya candi yang Angka Tahun itu ada fisiknya seperti itu. Terus ke belakang arah ke yang gede itu cuman seperti apa ya, kayak separuh. Separuh, tapi emang seperti itu peruntukannya atau fisiknya seperti itu. Berarti itu udah masuk
ke halaman kedua ya Pak? Ya, halaman kedua. Halaman kedua. Candi Naga. Candi Naga. Disebut Candi Naga karena tubuh candi itu terlilit oleh naga. Kemudian disangga oleh 9 tokoh yang membawa, yang berpakaian serba mewah, kemudian membawa lonceng atau genta. Iya. Itu kemudian fungsinya adalah sebagai tempat untuk menyimpan atau meletakkan benda-benda pusaka yang disakralkan. Jadi itu inti atau induk dari apa bangunan yang ada di sini Pak? Atau beda? Masih beda. Jadi kalau digambarkan dalam sebuah candi, itu ada kaki candi, kemudian tubuh candi, kemudian atap candi. Karena candi ini dari menghadap ke barat, dari barat ke timur, semakin ke timur semakin suci. Jadi yang dianggap paling suci yaitu yang paling belakang. Yang paling belakang. Yang paling belakang. Berarti ibaratnya itu ya, yang induknya candi yang ada di sini ya Pak ya. Ibaratnya yang paling belakang, yang paling timur. Nah itu ya Pak, yang sebelahnya kan ada lagi bangunan seperti yang setengah itu Pak. Itu yang masih halaman 2 ya Pak? Ya masih halaman 2. Halaman 2 itu kalau dipandang dari sini memang seperti arca ya. Kalau dalam yang kita pelajari itu cuma arca percobaan gitu dalam penelitian. Nah, kemudian di sebelahnya itu juga ada struktur bata merah. Ada struktur bata merahnya Pak. Itu juga dimungkinkan juga ada seperti gazebo-nya ya. Karena ada lima itu umpaknya itu ya. Mungkin kan ada itu candi pendamping. Baik Pak. Nah untuk halaman kedua berarti yang ada di situ udah semua ya Pak ya? Ya sudah. Nah Bapak bilang tadi dibagi menjadi 3 itu udah 1 dan 2 dan 3-nya sebelah mana Pak? Kemudian yang ketiga yang dianggap paling suci masuk di halaman ketiga itu tetap dijaga lagi oleh Dwara Pala yang paling belakang itu. Itu ada Dwara Pala lagi, cuma relatif lebih kecil. Ya, itu masuk halaman yang ketiga yang dianggap paling suci. Nah, kemudian yang dirantai itu itu bukannya makam, itu orang sebenarnya bukan makam, itu sebenarnya di belakang Dwara Pala itu selalu ada gapura. Ada gapuranya. Ya, jadi bisa dibayangkan kalau masih utuh betapa megahnya pada masa dulu. Karena itu diberi pengaman karena terbuat dari bata merah. Pengunjung biar tidak menginjaknya, jadi karena mudah tergores jadi diberi pengaman. Nah, kemudian masuk halaman 3 tadi saya sampaikan ada Dwara Pala lagi, kemudian ada satu bangunan besar itu namanya adalah Candi Induk. Candi Induk. Ya, Candi Induk. Kemudian ada beberapa lagi candi pendamping. Kemudian yang ada cungkupnya itu adalah Prasasti Palah. Prasasti Palah. Itu apa namanya? Prasasti menceritakan atau ada tahunnya itu ada di situ Pak? Keterangan ada. Ada. Jadi menurut para peneliti Prasasti Palah itu dibangun pada masa Kediri, yaitu pada tahun 1119 Saka, yaitu pada masa itu adalah Raja Srengga. Kemudian menurut para peneliti Prasasti Palah ini memuat tentang peresmian Sima. Atau tanah perdikan ini untuk dibebaskan dari pajak untuk dibuat bangunan suci. Nah, kemudian isinya tentang kutukan, itu menurut cerita. Barang siapa yang merusak itu kena kutuk pada zaman dulu. Ibaratnya Prasasti merusak candi ini pada masa itu semboyannya kutukan seperti itu. Ya, jadi pada zaman dulu bila mana yang merusak sebuah bangunan suci ini kena kutuk. Mungkin kalau sekarang tentang undang-undang yang ada di depan, barang siapa yang merusak atau mencoret-coret itu ada sanksi. Iya betul. Dulu ada seperti warning tentang kutukan. Pada masa itu. Kemudian yang Candi Induk tadi ada 3 lantai. Lantai 1 ada relief tentang Ramayana. Kemudian lantai 2 tentang relief Kresnayana. Kemudian yang atas itu ada naga dan singa bersayap. 2 pintu menghadap ke barat. Itu menurut para peneliti itu berangkat tahun 1269, juga masa Ratu Tribhuwana. Baik Pak. Berarti ibaratnya itu
bangunan candi yang 3 lantai itu induk dari keseluruhan candi ini untuk peribadatan di masa itu ya Pak ya? Pada masa itu. Baik Pak. Nah, untuk berikutnya itu Pak, yang sebelahnya kan ada kayak gapura pintu kecil tapi kayak candi itu bagian di bagian ketiganya apa emang itu pintu atau apa itu Pak? Yang sana itu ya? Ya, betul Pak. Itu termasuk di halaman yang ketiga. Di halaman yang ketiga. Masuk di halaman yang ketiga. Nah, itu kan bentuknya ada kayak pintu, kayak ada gapura tapi kecil gitu Pak. Jadi itu karena tadi penataran itu mana menurut para peneliti itu bermacam-macam versi. Jadi itu ada yang mengatakan itu perwara atau candi pendamping. Tapi kalau perwara itu sebelah utara mestinya ada seperti itu. Ada lagi ya, gitu. Ada lagi itu menurut gitu. cerita. Tapi itu menurut ya itu ada beberapa versi. Baik. Oke.